Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. Iran cannot have any nuclear weapons. Very simple. Not to go too deep into it, they just can't have a nuclear weapon or giving up entirely. That's okay too. Sahabat Kompas TV, perang antara Iran dan Israel masih berlangsung sejak 13 Juni 2025 dan saat ini eskalasinya makin meningkat setelah Amerika Serikat juga turut mengimbau kepada warga Iran untuk mengosongkan wilayah mereka. Perang antara kedua negara saling meluncurkan drone dan rudal mereka. Lalu bagaimana sebenarnya kekuatan, senjata, dan teknologi dari masing-masing negara yakni Iran dan Israel? Telah bergabung bersama saya, Mas Julius Suman, jurnalis senior dari Kompas TV. Halo Mas Julius, selamat pagi. Apa Halo, kabarnya Mas Julius? halo, baik. Apa kabar? Baik, baik, baik Mas Julius. Ya, ini sampai dengan hari ini per tanggal 18 Juni kan kita tahu kalau konflik bersenjata antara Iran dan Israel ini masih berlangsung ya Mas, saling Ya, menyerang satu sama lain masih berlangsung sampai dengan saat ini. Nah, sebenarnya secara garis besar dari awal mulanya ini serangan ini kan muncul dari Israel nih ya Mas Julius. mm-mm. Sebenarnya apa yang menjadi eh, titik utama dari Israel yang memberikan serangan secara mendadak kepada Iran pada tanggal 13 Juni kemarin? Jadi serangan ini mungkin kompleks ya. Maksudnya Mhm. latar belakang serangan ini mungkin kompleks ya. Ketidakpopuleran Benjamin Netanyahu di domestik, terus kemudian dia nggak populer gitu, terus kemudian Israel juga tidak populer di mata sekutu Barat karena Gaza kan, karena Israel dianggap sangat menindas Gaza, sehingga dia dikritik, dijauhi oleh Barat, misalnya Prancis tuh yang kritis sekali gitu ya. Dan Amerika Serikat juga walaupun membela Israel juga kan di domestik eh, Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa itu banyak yang kelompok-kelompok yang mengkritik perlakuan Israel atas Gaza. Terus kemudian Israel juga tampaknya memanfaatkan momentum ya setelah kejadian serangan 7 Oktober tahun lalu itu, yang dia diserbu gitu ya dengan secara spektakuler oleh Hamas. Serangannya kan spektakuler, itu belum mungkin nggak sebelumnya tidak terjadi semasif itu. Operasinya kayak militer udah profesional gitu. Nah, tampaknya itu pukulan buat popularitasnya di dalam. Nah, mungkin dia berpikiran untuk menempuh semua itu untuk keuntungan politiknya ya gitu ya. Jadi serangan ini sebetulnya satu, nggak cuma memukul Iran, tapi memukul Iran dengan eh, kelompok-kelompok pendukungnya seperti Houthi, terus kemudian Hamas, terus di Lebanon, terus kemudian eh, sekaligus merekatkan mendapatkan dukungan dari sekutu Barat yang sempat mengkritik dia di soal Gaza gitu. Dan tentu saja Amerika Serikat. Nah, tampaknya momentum politik itu yang dipakai gitu. Nah, terus kemudian juga ada alasan yang dijadikan salah satu alasan adalah soal kesiapan Iran untuk mengayak nuklir mereka. Grade-nya disebutkan diklaim sudah 60%. Kalau sampai 90% itu udah grade untuk senjata, bukan grade sipil jadi ada nuklirnya bukan lagi pengayaan untuk sipil, tapi itu udah naik tingkat untuk senjata militer gitu. Nah, itu jadi alasan. Dan Israel itu beberapa kali juga sudah sering melakukan operasi untuk menyerang target
fasilitas nuklir, mau di Irak maupun di Iran gitu. Operasinya juga mirip gitu, melalui operasi udara, seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya tadi soal nuklir sendiri itu ya, Mas Julius, sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran utama dari Israel? Selain kalau misalnya memang dia nggak mau ada kekuatan yang melebihi gitu ya untuk punya nuklir itu sendiri. Nah, apalagi sih Mas yang menjadi kekhawatiran bagi Israel sampai pada akhirnya benar-benar menyerang, bahkan Netanyahu pun juga eh, memberikan statement kalau ilmuwan-ilmuwan yang membuat nuklir di Iran itu pun sendiri akan menjadi target mereka. Betul. Eh, Senjata nuklir itu sejauh ini cuma dimiliki oleh negara-negara besar ya. Ya, Terus kemudian beberapa negara-negara besar atau negara-negara yang lebih maju gitu. Cuma segelintir aja di dunia yang punya kekuatan itu, punya kemampuan militer ya, nuklir untuk sebagai senjata. Nah, senjata nuklir itu sebetulnya tidak pernah dipakai dalam perang, tidak pernah dijatuhkan. Cuma dia punya kekuatan yang namanya deterensi. Dia punya deterrent power gitu untuk untuk nakut-nakutin itu, untuk menakut-nakuti musuh. Kita punya senjata nuklir nih gitu. Itu bisa kan nuklir, bayangin nuklir yang ada sekarang itu horetnya mungkin kalau diledakkan itu sudah ribuan kali lipat dari kekuatan bom atom di Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi itu dampak, menimbulkan efek takut gitu ya secara psikologi ya kalau dipakai ya. Jadi sejauh ini sampai detik ini tidak ada pernah ada senjata nuklir yang dijatuhkan, eh, ditembakkan sebagai senjata. Kalau percobaan iya, tapi kalau sebagai senjata tidak. Nah, deterrency power itu yang dipakai banyak negara, sebetulnya nggak cuma Iran gitu ya. Bahkan Israel juga disebut-sebutkan punya pengayaan di Gurun Negev gitu ya. Tapi dirahasiakan gitu, sangat dirahasiakan. Terus kemudian Pakistan kan juga punya. Ketika melawan India kan dia juga sama-sama nih negara nuklir nih jadi ketemu. Jadi sebagai penangkalnya, deterensinya dia harus punya nuklir. Nah, Iran sejak lama sebetulnya, bahkan Irak juga eranya Saddam Hussein itu tahun 80-an, itu juga berlomba-lomba punya senjata nuklir gitu. Mereka hire eh, ilmuwan dari Prancis dan sebagainya gitu ya, yang sudah dari Eropa ya. Dan itu dalam perjalanannya tahun 80-an banyak, Israel juga kerap melakukan operasi untuk menggagalkan proyek itu. Jadi dibom gitu. Misalnya di Osirak di Irak juga sama. Ilmuannya dibunuh juga sama seperti yang sekarang gitu. Jadi Israel Israel itu menghindari kekuatan regional di sana punya kekuatan nuklir. Karena itu akan mempengaruhi konstelasi politik di sana gitu. Jadi dia jadi penantang lah. iya. Yang jelas akan jadi penantang Israel jadinya gitu. Mhm. Berarti memang adanya proyek nuklir ini tuh udah dilihat sebagai ancaman juga ya Betul, bagi sejak Israel. lama bahkan kan, sejak lama Ya, kan sudah ada operasi sebelumnya untuk menghancurkan proyek nuklir mau di Irak maupun di Iran ya. sebelum-sebelumnya. Mhm. Berarti memang dari pihak Israel ini berusaha untuk menekan lah sebisa mungkin Ya, ya, ancaman, apalagi nuklir yang dianggap sebagai ancaman besar bagi regionalnya itu juga supaya tidak terjadi sebelum Iran ini ataupun negara-negara lain benar-benar punya ya, ya, senjatanya begitu betul, ya, betul, betul. Mas ya. Oke. Lalu kalau misalnya kita melihat serangan antara Iran dan Israel ini sendiri yang sedang berlangsung sebenarnya udah beberapa tahun ini ya Mas, tapi memanas lagi di tahun ini. Itu kalau misalnya kita melihat dari segi kekuatan, mungkin dari kekuatan udara yang mungkin kan kita tahu saling lempar rudal satu sama lain. Nah, sebenarnya dari Iran sama Israel ini tuh kekuatannya lebih oke yang mana, Mas? Lebih unggul yang mana? Ini mungkin banyak, ada beberapa tafsir gitu ya. Mana yang lebih unggul? Kalau dari sisi alutsistanya gitu ya. Secara umum Iran ini kan kena embargo sejak lama ya.
dia tahun 80-an itu perang sama Irak, dia sudah kena embargo, sudah menderita sendiri nih gitu. Irak dibantu oleh bangsa-bangsa Arab lainnya sebelum Iraknya nanti invasi Kuwait berikutnya gitu. Nah, intinya dia sudah banyak menderita eh, sudah banyak menderita peperangan akibat peperangan, dampak peperangan sejak perang tahun 1980 lawan Irak, terus kemudian dia kena embargo oleh Amerika Serikat, embargo ekonomi sehingga kesulitan dia untuk ekonominya dan dampaknya lebih lanjut ke pembangunan pertahanan, dia jadinya banyak mengandalkan alutsista lama, alutsista era Soviet. Nah, itu dari situ banyak tuh kelihatannya. Yang lebih canggih adalah dia di drone sama di misil ya. Misil misil balistik itu memang canggih gitu. Maksudnya perkembangannya sangat progresif gitu. Tapi untuk alutsista misalnya udara, pesawat tempur misalnya ya, pesawat tempur itu dia banyak mewarisi era eh, Reza Shah Pahlavi, diktator yang dulu digulingkan oleh Ali Khamenei gitu, tahun 78 gitu, sebelum revolusi Iran. Jadi ada F-14, itu F-14 produk Amerika Serikat tapi jadul gitu ya. Terus kemudian ada MiG yang era Soviet, terus kemudian dia baru mau akuisisi S-35 dari Rusia. Jadi tapi mungkin sepertinya masih dalam proses itu ya sebelum. Nah, kemarin waktu terjadi pecah konflik ini, belum ada laporan pesawat tempur itu sempat dipakai untuk menghadapi serbuan Israel. Jadi bahkan laporan yang banyak beredar di video yang dirilis IDF, tentara Israel itu banyak pesawat-pesawat yang dihancurkan, pesawat-pesawat Iran yang dihancurkan di landasan. Termasuk yang kelihatan bentuknya itu F-14-nya itu Mm-mm. udah ada banyak. Jadi sepertinya dia tidak sempat karena mungkin serangan pendadakan sehingga membuat armada udara Iran itu nggak sempat selamat atau bahkan melawan gitu, nggak sempat diterbangkan lagi. Jadi udah Mhm. hancur di tempat gitu. Iya, tapi berarti kalau untuk Iran dan Israel ini di konflik yang di tahun ini ya Mas, di bulan ini Ya. tuh apa? Drone ataupun rudal yang mereka andalkan apa Mas? Jadi karakteristik eh, pertempuran kali ini ya, Mm-mm. pertempuran kali ini itu tak kalau kalau Israel kan ini inisiatif serangan kan dari Israel ya. Ya. Inisiatif serangan dari Israel, dia memulainya dengan operasi dari dalam oleh agen intelijen Mhm. Mossad yang paling sering disebut, mungkin Sinbad juga, itu melakukan infiltrasi ke dalam dan mereka meniru seperti yang Ukraina lakukan kemarin ketika mengebom beberapa pangkalan Soviet. Jadi dia memasukkan drone yang dipasangi bom sedekat mungkin ke pangkalan-pangkalan, ke objek strategis, terutama pertahanan udara, situs pertahanan udara sama peluncur rudal. Nah, mereka itu mendekat ke situ. Sama persis sama yang Ukraina lakukan kemarin. Ketika menyerang 5 pangkalan Rusia itu. Masuk ke dalam Rusia. Mereka agennya udah bergerak dulu di sana. Terus memasukkan eh, peralatan itu bertahap gitu. Terus dari laporan itu juga pakai truk gitu. Drone-nya ditaruh di dalam bak-bak kotak-kotak gitu. Mirip seperti yang dilakukan Ukraina. Dan nanti didekatkan sedekat mungkin dengan target gitu. Supaya tujuannya supaya efektif. Jadi kalau dari jauh, drone-nya remote dari jauh mungkin kurang presisi. Kalau ini lebih Ya. presisi lagi. Makanya Nah, itu kenapa bisa sangat tepat sasaran itu ya Mas ya? betul, betul. Karena Mhm. sudah dekat dengan targetnya. Mhm. Nah, berikutnya setelah radar radar, terus kemudian satuan peluncur rudalnya dilumpuhkan, Ya. baru pesawat tempurnya yang 200 unit itu terbang. Jadi un- eh, kalau F-15, F-16 dan F-35-nya
Israel itu punya kemampuan, mereka biasa mengoperasikan serangan udara jarak jauh gitu. Itu kan Mhm. lebih dari 2.300 kilometer ya Ya. jangkauannya ya. Nah, mereka, nah kalau kalau tangkinya aja F-16 itu mungkin dia masih bisa bolak-balik tuh. Itu. Jadi satu sorti dia balik lagi masih bisa. Tapi itu pun didukung oleh tanker udara. Ini yang menarik juga nih. Ini Israel tapi biasa melakukan ini juga nih, operasi Mhm. semacam ini. Operasi Nah, udara, mhm. Ya. eh, apa namanya, pesawat tempurnya langsung terbang dari sana, melewati kemungkinan besar jalurnya Yordania ke Irak, terus kemudian Mhm. baru ke mana, Iran ya. Nah, itu supaya tidak kehabisan kehabisan eh, aftur, ada tanker yang ikut gitu, sehingga mereka bisa balik lagi. Nah, ini canggihnya. Oke. Lalu itu apakah taktik atau operasi yang sama yang dilakukan oleh Israel dalam saat dia menyerang Hamas, menyerang Gaza, itu apakah taktiknya sama, Mas? Dengan Oh apa yang beda, beda dilakukan dong, kepada Iran ini? beda, beda. Kalau Gaza kan lebih dekat ya. Iya. Mhm. Kalau Lebanon kan lebih dekat juga. Mhm. Kalau ini melewat eh, Iran dan Israel itu terpaut oleh negara, nggak Ya. berbatasan langsung. Mhm. Beda Mhm. dengan yang tadi kita Mhm. sebut. Nah, jadi diperlu satu taktiknya hanya operasi udara, operasi Mhm. udara. Jadi operasi yang dilakukan ini mainly operasi udara, bukan operasi darat. Ya. Gaza itu operasi darat, Ya. Lebanon itu operasi darat, dan Mhm. dukungan udara gitu. Dukungan udara itu sifatnya yang heli atau pesawat tempur untuk dukungan infanteri di darat gitu ya. Mhm. Tapi mereka masuk ke darat. Kalau mungkin Lebanon mungkin udara juga, cuma ya perbatasan eh, apa namanya, nggak terlalu jauh gitu dari Jaraknya ya, Israel. Mas. Kalau Berarti ini jaraknya ya. jauh Mhm. dan terpaut negara lain, ada di antara Ya. Iran dan Israel itu ada Yordania, ada Irak, ada Arab Saudi gitu. Jadi Mhm. ngelewatin wilayah tetangga dulu gitu. Iya. Nah, Jadi memang makanya yang taktiknya. dilakukan Mhm. operasi udara. Iya. Lalu apakah ada kemungkinan, Mas, berarti kalau untuk melihat perkembangannya sampai dengan hari ini, operasi udara kan terus berlangsung nih. Apakah ada kemungkinan mereka juga mulai menyusun taktik untuk operasi darat? Kalau Israel, ini pertanyaan kemarin beberapa kawan-kawan ya. Mhm. Apakah akan ada operasi darat? Menurut saya sih kemungkinannya kecil operasi darat. Karena operasi darat itu secara teknis berat. Tadi karena wilayahnya kan jauh ya Ya. dari Israel ya, dan melewati tetangga gitu dan sebagainya. Atau harus muter ke lewat Selat Hormuz sana jauh gitu. Mhm. Eh, Secara proyeksi kekuatan itu Israel nggak punya sebetulnya alutsista untuk memproyeksi kekuatan. Jadi misalnya ya, proyeksi kekuatan itu misalnya kayak US punya eh, eh, apa namanya, kapal induk grup strike gitu, kapal induk nuklir, gugus kapal induk nuklirnya mereka. Itu satu kekuatan penuh tuh, mindain mindain beberapa 80 pesawat atau mungkin lebih, terus kemudian lengkap dengan ada kapal penjelajah, kapal destroyer, itu yang kan punya fungsi masing-masing ya. Terus kapal, nah ini tidak, Israel tidak punya itu. Dia tidak bisa memindahkan, memproyeksi kekuatan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, nggak punya mediumnya dia. Mhm. Jadi yang dilakukan adalah operasi darat. Menurut aku saya meyakini Israel tujuannya ini mungkin terakhir ini selain untuk nuklir mungkin mengeliminasi para pemimpin Iran ya, ganti rezim Ya. ujungnya. Jadi lewat operasi udara kemungkinan cukup, nggak Oke. perlu darat. Iya. Dan daratnya dia juga tidak punya kemampuan. Nah, tapi karena kalau melihat nih, Mas, berarti kan Israel diproyeksikan mereka nggak punya kekuatan ataupun kemampuan yang cukup untuk bisa melakukan operasi darat dalam jangka waktu yang singkat gitu. Apakah itu bisa jadi cara untuk Iran melihat itu sebagai kelemahannya Israel, sehingga mungkin justru Iran yang akan bergerak melalui operasi darat itu mungkin nggak, Mas? Oh enggak. Nggak juga ya? Jadi gini, kalau kalau Israel tadi kan nggak punya kekuatan militer yang Mhm. bisa memproyeksi memindahkan pasukan dalam jumlah besar. Ya. Jadi analisa bahwa
dia akan melakukan operasi darat kemungkinan kecil karena nggak ada alatnya gitu, nggak ada sistem yang dia punya gitu. Dia harus punya kapal angkut, misalnya untuk memproyeksi kekuatan, mindahin kekuatan beberapa batalion itu, ribuan personil, itu kan harus butuh alutsista apa nih? Kalau nggak pesawat tempur, kapal laut gitu. Nah, kapal lautnya aja kapal laut kecil-kecil Israel. Terus kemudian eh, kapal angkut butuh yang gede-gede, dia nggak punya karena posturnya angkatan bersenjata Israel itu ya lebih itu banyakkan darat dan udaranya gitu. Nah, kemudian dari sisi Iran, dia nggak punya kekuatan sama juga untuk mindahin gitu, memproyeksi kekuatan istilahnya, memindahkan pasukan, misalnya dia punya pasukan darat, dan itu harus ngelewatin tetangga juga, nggak punya juga dia. Jadi menurut saya itu kurang masuk akal kalau akan ada perang darat gitu. Yang terjadi adalah serangan udara dan dibalas kemudian dengan eh, adu misil gitu, adu misil balistik. Jadi saling saling menembakkan misil gitu. Tapi posisi sampai mungkin hari ke 3, 4 atau 5, 3, 4 apalagi sampai 5 atau 6 ya hari ini ya. Itu posisinya sekarang cenderung karena unit satuan pertahanan udara dan peluncur rudalnya Israel itu sudah banyak yang dihancurkan, sehingga laporan yang di beberapa media itu pesawat Israel leluasa di langit Teheran, bahkan sebagian Iran gitu. Dia leluasa, tidak ada yang menghalangi unit Hanut Iran yang berusaha untuk yang bisa menghalangi mereka gitu. Karena kalau misalnya, karena mereka sudah ditarget nih, tadi dari awal hari pertama aja sudah ditarget ya sama yang operasi dari dalam itu oleh Mossad mungkin sama Sinbad. Terus kemudian hari kedua juga sudah disasar mereka. Itu terlihat. Terus kemudian akhirnya adu misil ya. Nah, adu misil pun itu juga terlihat ada penurunan intensitas dari beberapa laporan open source yang saya ikuti. eh, jadi jumlah rudal yang ditembakkan oleh Israel, sorry, oleh Iran. Kalau Israel tadi kan sudah punya kekuatan udara ya, dia bisa menerbangkan pesawat gitu. Terus kemudian itu ini alutsista utama nih yang dipakai untuk nyerang Iran nih. Terus kemudian sama mungkin drone, sama pasukan darat yang udah membuka membuka pertempuran lebih dulu. Nah, kalau Iran satu-satunya senjata taktis dan strategis yang dia pakai adalah misil dan drone. Angkatan udaranya sudah tereliminasi. Terus kemudian untuk pertahanan di dalam, pertahanan udara dan peluncur rudal, bahkan peluncur rudalnya pun juga sudah mulai sebagian disasar. Ada yang menghitung mungkin sudah 40%-nya sudah hancur gitu. Nah, misilnya bagaimana? Misilnya Iran itu memang ada kalkulasi sampai 3.000 misil ya. Balistik ya, sorry, balistik ya. Misil balistik. Kemampuannya balistik. Nah, ini waktu hari pertama pembalasan, jadi hari pertama diserang, terus malamnya dia nyerang balik itu, awalnya sekitar 200 ditembakkan. Terus kemudian berkurang di hari kedua, mungkin 150, 130-an gitu. Terus kemudian semakin menurun, dan laporan 2 hari terakhir ini dari open source yang intelijen yang saya ikuti itu, jumlahnya makin berkurang, 40, 30 gitu. Nah, saya belum cek yang pagi tadi tuh. Kemungkinan lebih kecil. Itu menandakan bahwa peluncurnya mulai berkurang. Jadi untuk meluncurkan misil balistik itu harus ada wahananya kan. Nah, peluncurnya truk-truk itu harus mobile. Kalau dia si peluncurnya tetap gitu, ada di satu tempat tok, gampang banget nanti dia diserang. Makanya harus mobile dengan truk-truk itu. Nah, truk-truk peluncur ini, peluncur misil balistik ini yang disasar oleh Israel.
sejak hari kedua, tiga, empat itu. Nah, dia sudah dipetain pasti ya sebelum perang ya. Nah, ini awalnya memang belum banyak yang dibungkam gitu ya hari pertama, makanya banyak misil yang ditembakkan. Tapi berangsur-angsur itu laporannya menurun. Nah, itu menandakan antara peluncur misilnya, peluncur rudal balistiknya itu sudah banyak yang hancur atau disembunyikan, harus diirit-irit gitu. Ya, dia tetap bisa nembak, tapi jumlahnya makin terbatas. Itu realitanya beberapa hari ini yang terpantau di informasi yang terbuka oleh banyak pengamat Mhm, open source intelijen di mhm. Berarti terkait perang ini. Iya, berarti dengan perkembangan konflik selama beberapa hari ini, Mas Julius, bisa dikatakan kalau dengan kekuatan yang dipunyai antara Iran dan Israel ini, Israel jauh lebih unggul di segi pertahanan udaranya, baik itu dari rudal ataupun drone yang dia bisa serangkan ke Iran. Dengan karakter tadi ya, Mhm. serangan udara, tipikalnya ini bukan perang darat ya, Ya. bukan perang darat, Mhm. perangnya serangan udara, terus kemudian disertai sekarang posisinya adalah superioritas udara. Jadi Israel unggul di langit Iran, Mhm. Teheran terutama, nyaris tanpa perlawanan dari unit Hanud Iran, ada tapi kurang efektif itu. Pasti tentu ada tapi sudah lemah gitu. Nah, terus kemudian dengan Iran posisinya yang sudah mungkin berkurang banyak peluncur misilnya, drone-nya sih masih banyak ya. Drone-nya Mhm. masih bisa ratusan. Cuma drone kan terbatas efektivitasnya ya dan akurasinya tentu. Nah, sepertinya bisa dibilang menurut saya memang Israel unggul taktis dan strategis. Jadi ketika dia sudah superioritas udara itu dia sekarang leluasa untuk menarget Ya. target situs nuklir dan sekarang yang target semakin tiap hari itu nyaris selalu ada laporan pemimpin-pemimpin militer entah angkatan bersenjata Iran maupun Garda Revolusi Iran yang yang tewas gitu, yang Mhm. dibunuh memang. Dan jadi sudah di lock gitu. Itu pakai serangan udara pasti itu. Iya. Nah, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Iran yang kemarin terbunuh tanggal 13 atau 14 itu, penggantinya juga terbunuh juga. Mhm. Jadi dengan keunggulan superioritas udara itu, Angkatan Udara Israel leluasa untuk memburu mereka. Ya, berarti Mas, superioritas udara yang udah dimiliki sama Israel ini apakah nanti bisa tergeser apabila Iran mendapatkan dukungan atau backingan dari negara lain atau memang udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Iran? Nah, berarti kita harus membaca eh, sikap beberapa negara superpower Mhm. maupun regional ya. Iya. Secara umum sebetulnya walaupun sebagian mengecam seperti Arab Saudi, mereka tidak melakukan apa-apa gitu. Mhm. Tidak lantas, apalagi kan kayak Arab Saudi ini yang negara berpengaruh di regional ya, di kawasan kan. Dan kan jadi lama dikenal sebagai musuh ideologis Iran. Mhm. Dia tentu juga walaupun mengecam Pangeran Putra Mahkota MBZ mengecam, tapi kan posisinya satu dia musuh ideologis atas ekspor revolusi Iran, kan yang disasar negara-negara kerajaan Arab ya. Ini udah musuh ideologis. Yang kedua, dia memang musuh proksinya. Jadi di Yaman mau di Suriah, di Irak, ya itu musuh proksinya juga gitu. Jadi ya dia sebatas normatif mengecam tapi tidak mengambil sikap. Nah, umumnya terbelah antara posisi yang dalam tanda kutip normatif tapi tidak bersikap itu, ya mungkin malah mengamini gitu ya. Terus yang kedua juga ada beberapa negara Arab yang kurang lebih malah lebih jelas dukungannya, mendukung gitu. Misalnya Yordania ya. Yordania satu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua, eh, ketika serangan misil
misil balistik Iran ditembak kan kan melewati wilayah Yordania itu. Nah, angkatan bersenjata Yordania itu ikut salah satu pihak di luar Israel yang ikut menembak jatuh banyak eh, balistik Iran yang lewat gitu, yang mau mengarah ke Israel. Ya, yang kedua yang menarik, yang berikutnya yang menarik adalah jalur serangan udara Israel ke Iran itu melewati Yordania, ruang udara Yordania. Nah, jalurnya kalau yang di track eh, kemungkinan dari Iran terus sorry Israel terus kemudian ke Yordania, mungkin lewat Irak terus baru mengarah ke Teheran, mengarah ke Iran. Jadi ruang udaranya dipakai oleh Israel dan dia tidak belum ada nggak ada pernyataan bahwa menolak dan sebagainya kan gitu. Berarti dia membolehkan, mengizinkan gitu. Nah, itu bentuk nyata menurut saya bentuk nyata tutup matanya gitu mendukung Israel gitu. Nah, negara superpower yang lain bagaimana? Amerika Serikat awalnya menganggap itu unilateral, itu eh, operasi sepihak, nggak ikut-ikutan gitu ya. Amerika Serikat nggak ikut-ikutan. Namun belakangan kan ini sampai detik ini eh, Presiden Trump kan mengindikasikan dua hal nih, mau ikut-ikutan nih kayaknya. Mau ikut-ikutannya adalah dengan memberikan Iran pilihan berat, udah nyerah saja, menyerah nuklir nggak perlu program nuklirnya tutup atau gampangnya Amerika Serikat akan ikut operasinya militernya Israel gitu. Nah, itu terbaca juga dari pergerakan. Nah, pergerakan angkatan bersenjata Amerika Serikat sudah terlihat tuh pergerakannya. Ada pesawat tanker, udara, terus kemudian eh, kapal induknya, gugus tempurnya itu sudah bergerak ke Timur Tengah tuh beberapa. Jadi ada pergerakan pasukan. Kapal kapal kalau tanker udara kan terlihat, oh itu kan buat nanti akan bisa jadi akan ada operasi udara lagi, gitu kan. Pemboman. Terus kemudian yang dipantau juga oleh para para pengamat itu adalah pergerakan eh, pesawat tempur B-2. Pesawat tempur B-2-nya ini satu-satunya pesawat pembom yang dimiliki Amerika Serikat. Sorry, yang Amerika Serikat cuma Amerika Serikat yang punya. Ini B-2 ini satu-satunya pesawat jenis pembom yang dipunyai Amerika Serikat. Jadi dia punya jenis pembom jenisnya banyak gitu ya. Satu-satunya pembom yang bisa memuat eh, Buster Bunker. Itu bom pintar yang kapasitasnya, kemampuannya bisa menembus puluhan meter di bawah tanah. Nah, itu kemungkinan yang dijadi sasaran sekarang adalah fasilitas nuklir, Fordo dan mungkin Natanz ya di Iran itu. Nah, mungkin juga untuk menyasar karena sudah disebut juga nih posisi Ali Khamenei gitu, di mana gitu. Kemarin kan 2-3 hari lalu muncul kabar ya, Trump disebut memveto Israel untuk mengeliminasi Ali Khamenei, pemimpin tertinggi spiritual Iran gitu. Katanya disebutkan Trump nggak setuju gitu. Tapi nggak setuju kan belum terbukti sampai ini, belum bisa disebut, belum definitif nih gitu. B-2 itu tadi dengan membawa bom pintar bunker buster itu punya kemampuan untuk menjangkau fasilitas-fasilitas bawah tanah di bawah 60 meter. Ya, notabene itu adalah mungkin tempat persembunyiannya para pemimpin Iran, mungkin dia punya bunker atau fasilitas nuklir di bawah tanah. Yang terbesar ya Fordo dan Natanz gitu. Itu, Mbak. Iya, berarti ada kemungkinan terburuk ya, Mas, yang masih bisa terjadi adalah ketika negara adidaya atau Amerika Serikat ini pun benar-benar ikut dalam pertempuran langsung ini untuk mendukung Israel ini.
Ya, sementara mungkin seperti Cina, terus kemudian Rusia itu Hmm. cenderung Rusia ya, Rusia Ya, cenderung cenderung sepertinya tidak akan banyak membantu misalnya sampai logistik ke Iran, sepertinya tidak, karena dia mungkin punya alasan perang di Ukraina gitu ya. tapi Terus kalau kemudian misalnya sampai Amerika benar-benar turun, apa nggak ada kemungkinan bagi Rusia untuk juga ikut dalam itu, Mas? kemungkinan kecil, kemungkinan kecil. Kalau misalnya Amerika Serikat ikut turun di eh, perang Israel melawan Iran, kemungkinan negara lain cenderung tidak akan ikut-ikutan gitu. Mungkin mengecam gitu secara Hmm. normatif, Mhm. tapi tidak akan melakukan intervensi lebih lanjut. Tidak seperti masa lalu Perang Dingin ya, misalnya Mhm. Amerika Serikat Ya. sama Uni Soviet sampai beradu proksi gitu. Dan Mhm. karakternya juga proksi sih. Kalau di Timur Tengah itu perangnya bukan perang berhadapan-hadapan antara misalnya Iran dengan Arab Saudi kan enggak, tapi di Yaman gitu. Iya. Jadi orang Mhm. Yaman Utara, Yaman Selatan gitu, antara kubu ini, kubu itu gitu kan. Proksinya begitu. Di Suriah juga sama, Iya. kubu ini, kubu itu gitu. Jadi antara superpower itu tidak berhadapan. Nah, makanya namanya disebut proksi. Nah, apakah mungkin juga timbul proksi? Eh, Sepertinya menurut saya, sepertinya mungkin posisi Iran sekarang itu lemah. Mhm. Lemah dalam artian eh, kemungkinan besar bisa aja terganti pergantian rezim gitu ya. Ya. Terus kemudian negara-negara sekutu lamanya mungkin juga akan melihat, "U- untung nggak nih kalau sampai misalnya kita bantu, jangan-jangan malah salah. Nanti kalau eh, terus kemudian muncul pemimpin baru misalnya, jangan sampai salah salah berteman gitu, Ya. misalnya Rusia kan mereka juga pasti akan mikir nih, Mhm. mikirnya kira-kira nih jatuh nggak, jatuh nggak, jatuh nggak, nanti pemimpin barunya sikapnya jangan sampai dia dimusuhi juga gitu. Mhm. Nah, sementara seperti Rusia punya problemnya sendiri karena dia sendiri untuk perang Ukraina aja udah kewalahan. Ya. Dan Terus masih kemudian berjalan ya, Mas, sampai sekarang ya. betul, betul, Mhm. dan dia kewalahan dalam artian kekurangan sumber daya juga gitu. Mhm. Sumber daya orang maupun sumber daya peralatan perangnya, dia harus irit-irit, nggak bisa dia berikan sembarangan sekarang. Bahkan dia kan minta bantuan Korea Utara dan sebagainya kan, Ya. peralatannya kan. Mhm. Nah, Nah, seperti itu. berarti kan Mas, kalau misalnya kita melihat lagi kan Amerika Serikat ini sepertinya masih menimbang-nimbang langkahnya juga. Mereka masih memberikan statement-statementnya justru normatif juga, evakuasi dari Teheran dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sampai ini benar-benar terjadi, serangan udara dari Israel juga masih membombardir ke Iran, lalu pada akhirnya juga mungkin masih ada kemungkinan langsung turunnya Amerika Serikat juga ke dalam pertempuran ini. Tandanya, apakah Iran memang harus menyerah? Situasinya sulit buat pemimpin Iran ya, Hmm. terutama Ali Khamenei, presiden Iran juga. Posisi pemerintahannya mereka ini satu sedang diuber, kemudian kemungkinan juga sudah di tracking gitu, karena eh, pada hari pertama atau hari kedua aja penasihat seniornya Ali Khamenei aja sudah terbunuh gitu ya. Terus kemudian di beberapa hari kemudian juga penasihat yang lainnya sudah terbunuh. Jadi lingkar-lingkar dalamnya eh, sudah sulit gitu. Terus kemudian apa lagi yang bisa dilakukan Iran? Ya mungkin sedang mengulur waktu dengan misalnya dengan serangan balistiknya. Jadi akan tetap dilakukan. Serangan drone-nya juga tetap akan dilakukan. Cuma kemungkinan intensitasnya berkurang karena sudah mulai ini ya, rontok gitu, banyak yang rontok. Nah, itu satu-satunya bergen. Sambil yang dilakukan sekarang ini meminta jalur komunikasi ke Amerika Serikat lewat pihak ketiga. Kemarin kan dia sudah ngontak pemimpin Siprus kalau tidak salah, melalui jalur-jalur komunikasi pihak ketiga untuk eh, membuka komunikasi dengan Washington dan memulai eh, perundingan nuklir gitu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, ini yang tarik ulur ini nih yang sedang terjadi nih.
Tapi Washington dan Teheran sekarang meyakini betul posisi posisi Iran sedang di ujung tanduk gitu. Maksudnya posisi Teheran ya, posisi para pemimpin Iran ini sedang di ujung tanduk termasuk rezimnya Ali Khamenei inilah di ujung tanduk dan mungkin mereka mikirnya sangat rasional. Eh, Bisa jadi tinggal satu langkah lagi bisa terjadi pergantian rezim gitu. Itu yang pertimbangan itu yang sekarang sepertinya dipikirkan Washington sama sama Teheran gitu. Dalam hal ini kan Benjamin Netanyahu. Mhm. Ya, dan terakhir kan juga memang dari pihak Iran pun sempat memberikan statement kalau mengundang Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Iran dan bahkan bertemu juga dengan Presiden. Lalu kalau membacanya ini, Mas Julius, dengan adanya peran Indonesia yang secara tidak langsung mungkin mau ditarik ke dalam dalam situ, apa sebenarnya yang bisa menjadi langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan catatan apa dari pecahnya konflik antara Israel dan Iran ini, apa catatan yang bisa diambil untuk Indonesia sendiri? Eh, Indonesia seperti Kementerian Luar Negeri sepertinya kemarin sudah sempat menyatakan intinya kurang lebih mengecam ya. Karena bagaimanapun itu bentuk serangan udara ke wilayah kedaulatan negara lain itu adalah pelanggaran hukum internasional. Eh, Secara normatif seperti itu. Nah, apakah nyatanya nanti Presiden Prabowo bersikap seperti apa atas pemerintah Iran saat ini yang sedang negaranya sedang diserang, terus kemudian banyak infrastruktur diserang, terus kemudian banyak pejabatnya terbunuh, dan itu para pejabat kunci ya. Terus tentu mungkin Presiden Prabowo menurut saya akan mikir-mikir dulu, lihat situasi lah gampangnya seperti itu. Melihat situasi sampai clear benar apa yang terjadi gitu. Atau arahnya kemana? Apakah ini kan sama-sama nih seperti yang dibaca Trump. Kalau Presiden Trump kan mikirnya kalau awalnya bilang tidak mau ikut-ikutan. Ini unilateralnya operasi sepihaknya Israel. Nah, belakangan kan dia mulai berubah pendulum ya, berubah sikap gitu dan membuka kemungkinan eh, malah semacam mengultimatum Iran, serahkan program nuklirnya, nggak boleh punya nuklir lagi, atau ada opsi kemungkinan lain yang diikuti oleh tadi pergerakan alutsista militer Amerika Serikat ya, yang terlihat ya, satuan eh, destroyernya tuh yang terlihat destroyer karena destroyer punya kemampuan anti balistik. Terus kemudian eh, tanker, tanker udara. Terus kemudian ada yang menyebut juga ada pergerakan bomber strategis. Nah, berarti kan itu mengarah ke keterlibatan Amerika Serikat ya. Kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat dalam operasi militer Israel di Iran. Nah, menurut saya mungkin cara pandang Jakarta dalam hal ini pemerintahan Presiden Prabowo mungkin sambil melihat situasi, gitu. Hmm. Sambil melihat situasi, bisa jadi akan ada pergantian rejim, bisa jadi mungkin status quo seperti saat ini, mungkin eh, mengarah ke pembicaraan eh, perdamaian gitu. Tapi sepertinya peluangnya kecil juga sih Berarti, menurut saya. Mas, berarti peluang terbesar berakhirnya konflik bersenjata ini, apakah pergantian rezim atau menyerahnya Iran atas kekuatan nuklirnya, atau ini sebenarnya masih besar peluangnya untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak? Kalau kalau di kepemimpinan saat ini Iran saat ini mau menyerahkan program nuklirnya, mungkin perundingan damai akan bisa terbuka gitu ya. Tapi kalau tidak, itu akan jadi justifikasi oleh Amerika Serikat dan Iran untuk
melanjutkan perang. Amerika Serikat malah punya justifikasi untuk turun langsung gitu. Nah, itu yang kemungkinan ya, skenario mungkin, tapi kemungkinan besar kok arahnya juga mengarah ke ganti rezim gitu ya. Walaupun itu masih terbuka kemungkinan ya kalau Iran melunak gitu. Toh kan dia mengirim mengirim utusan untuk membuka komunikasi dengan Washington ya. Jadi masih ada deal-deal di belakang gitu. Kalau pergantian rezim terjadi, apakah itu udah memberikan kepastian bahwa serangan-serangan ini akan berakhir? Kalau pergantian rezim sepertinya iya. Sepertinya iya. Kemungkinan besar kalau ini kan ini kan eh, Ali Khamenei ini mungkin ya garis keras gitu ya terhadap Barat gitu, terhadap Barat yang dianggap sama-sama seperti Netanyahu di Israel sama garis kerasnya. Cuma dalam situasi ini sudah perang seperti ini dan posisinya lemah Hmm. karena Iran sudah diserang, Teheran sudah diserang, banyak pejabat terbunuh ya sangat lemah gitu posisinya. Sangat mungkin posisinya pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi spiritual Iran ini ya sudah di tracking gitu. Hmm. Nah, mungkin sudah ditarget gitu ya. Mungkin 1 2 hari ini akan lebih jelas. Oke, berarti memang ini masih harus melihat perkembangannya lagi ya Mas Julius, baik publik bahkan sampai Betul, dengan betul. tokoh-tokoh dunia pun masih sangat melihat perkembangan antara konflik Iran dan Israel ini, tapi jelas publik semuanya juga kita berharap bahwa konflik ini pastinya tidak Ya, berkelanjutan bahkan sampai menjadi krisis kemanusiaan lagi, entah betul, itu di betul. Iran maupun di Israel yang pada akhirnya juga akan sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan juga Betul, perdamaian di betul. dunia ini. Betul, betul. Terima kasih, Mas Julius. Kita sama-sama terus pantau dan lihat perkembangan dari konflik Iran dan Israel ini dan bagaimana nanti pada akhirnya langkah dan sikap posisi dari pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Terima kasih, Mas Julius. Sama-sama. Terima kasih.